Baik, kami dari kelas D akan mempresentasikan mengenai proyek UAS untuk mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini kami mulai dari perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Iputu Bayanada Surya. Eh, Kemudian ada teman saya atas nama Agus Suryantara. Kemudian ada teman saya lagi yang selanjutnya itu ada Imade Indra Kesuma. Dan yang terakhir ada Kak Ningrum. Nah, kami berempat di sini akan menjelaskan atau melaporkan progres mengenai proyek UAS kami. Nah, dipersilakan untuk Suryantara untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara teknisnya mengenai website kami. Website kami itu bernama ePedal. Jadi di sini kami berperan sebagai pihak ketiga. Lalu website kami itu menyediakan sebuah platform seperti marketplace yang dimana itu agar dapat menjual produk-produk dari pemasok sehingga pemasok itu mudah untuk mendistribusikan barangnya. Lalu pemasok ini hanya mencangkup daerah Bali saja. Lalu untuk pembelian barang itu kita akan eh, membagi menjadi dua dalam pembelian barang dalam jumlah besar dan dalam jumlah sedikit. Lalu untuk keuntungan dari website kami itu tentu saja yaitu sebagai tempat promosi produk mereka dan memudahkan mereka untuk mengenalkan barang mereka kepada masyarakat luar. Lalu eh, jika ada yang ingin jika ada yang ingin mengakses website kami untuk mencari produk, website kami akan memberikan sebuah rekomendasi tempat yang dekat dengan daerah tinggalnya sehingga mereka itu bisa mendapatkan eh, barang atau produk yang mereka inginkan dengan cepat. Sehingga sehingga tujuan awalnya ini sebenarnya itu agar eh, produk yang cepat basi seperti buah-buahan, daging itu agar lebih cepat didistribusikan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, dipersilakan untuk Indra untuk menjelaskan mungkin dari fitur-fitur yang tersedia di halaman atas ini. Lalu untuk Kak Ningrum bisa masuk ke fitur-fitur. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai apa saja fitur yang ada dalam website kami ini. Adapun yang pertama yaitu segar dan organik. Maksudnya yaitu kami menyediakan fitur dengan latar belakang segar dan organik, artinya buah-buah yang ada di apa namanya, di website kami ini itu langsung dia dipetik dari eh, pemborong alias petaninya langsung seperti itu supaya buahnya tidak mudah busuk, maksud saya buah dan sayur-sayurannya tidak mudah busuk. Kemudian yang kedua itu pengiriman cepat. Pengiriman cepat dalam artian kami menyediakan um, delivery service secara cepat agar konsumen tidak menunggu lama. Misalnya nih, eh, kan kami hanya menyediakan di daerah Bali saja. Misalnya dari Kintamani ke Singaraja gitu, itu kan membutuhkan waktu sekitar ya 2 jam 15 menit itu seperti itu ya, cepat. Kami juga bekerja sama dengan apa namanya fitur-fitur lainnya, maksudnya aplikasi brand ambassador lainnya seperti Gojek maupun Grab seperti itu. Kemudian ada pembayaran mudah, artinya pembayaran pembayaran dari website kami ini sangat fleksibel, dapat ditransfer langsung oleh konsumen seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, Oke, lanjut. baik di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Untuk Agus bisa di scroll Agus untuk halaman websitenya. Baik di sini pada website Epedal kami akan menyediakan produk yang di mana ada buah-buahan, daging, dan juga sayuran. Baik di bagian ini pembeli atau calon pembeli bisa melihat produk-produk yang akan dijual di website kami. Next. Selanjutnya itu ada kategori. Fitur kategori ini dapat mempermudah pembeli atau calon pembeli dalam memilih daging, buah atau sayuran yang akan dibeli. Contohnya, jika pembeli memilih daging, maka di sana akan terlihat daging-daging apa saja yang ada. Begitu pula dengan buah dan sayuran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan em, dari sisi eh, proses flow atau proses yang terjadi dari sistem e-pedal. Nah, dimulai dari pembeli, di mana mungkin saya zoom. Oke. Nah, pembeli eh, akan mengakses website e-pedal. Kemudian mereka akan mencari produk yang diinginkan, yaitu tentu saja produk yang memiliki ketahanan tidak lama atau cepat basi, misalkan produk organik dan daging. Memang itu targetnya. Lalu mereka melihat dari sisi jarak. Itu akan direkomendasikan oleh eh, website kami itu ya pedal. Kemudian harga serta deskripsinya. Kemudian mereka akan melakukan order. Nah, kemudian masuk, mereka akan memilih kuantitasnya. Apakah itu untuk individu atau jumlah banyak? Karena akan em, menentukan dari proses pengiriman. Nah, yang individu proses pengirimannya menggunakan Gojek atau Grab. Kenapa menggunakan Gojek atau Grab? Karena tujuannya adalah pengiriman cepat. Jadi same day. Itu tujuannya supaya barang sampai dengan fresh. Itu tujuannya. Kemudian jika jumlah banyak, pengiriman bisa menggunakan GoCar atau GoGrab atau mengambil sendiri. Nah, kemudian lanjut, sudah melakukan eh, pemilihan pengiriman, lalu selanjutnya akan divalidasi ordernya. Nah, validasi order dari sisi pembeli, maka akan melakukan pembayaran. Pembayaran itu berupa COD atau transfer. Kemudian akan dilakukan pengiriman. Nah, untuk pengirimannya tersendiri itu mungkin seharusnya di bagian sini ya, di Gojek atau Grab itu, ada rekomendasi toko terdekat yaitu same day. Kemudian jika toko lumayan jauh, maka akan ada warning. Karena jika toko lumayan jauh akan mempengaruhi estimasi dari sampainya produk tersebut. Jadi akan direkomendasikan untuk same day. Kemudian akan menunggu, lalu menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembeli dapat melakukan penilaian, lalu selesai. Kemudian dari validasi order tersebut kita masuk ke sisi sistem. Dari sisi sistem akan membuat invoice, kemudian melakukan cek pembayaran. Nah, status ini dibagi menjadi dua, karena ada dua kondisi pembayarannya. Yang pertama adalah COD terlebih dahulu. Nah, COD akan, jika dari pemasok, mungkin dari sisi sistem terlebih dahulu, COD akan menunggu driver untuk konfirmasi pembayarannya. Dan jika sudah terkonfirmasi, maka akan update status pengiriman produk. Dan akan lanjut ke menunggu.
Selanjutnya adalah status transfers atau pembelian secara online. Nah, pembelian secara online ini akan langsung masuk ke konfirmasi pembayaran dari bagian pemasok. Jadi, sudah masuk uangnya atau belum. Sedangkan jika COD, maka pemasok akan menerima rincian pesanan terlebih dahulu. Itu. Kemudian pemasok akan mempersiapkan produk pesanan, lalu melakukan transaksi. Nah, transaksi ini eh, jadi dua, yaitu dari sisi transfer dan COD. Jika transfer, pemasok akan melakukan transaksi dengan menyerahkan barang ke pihak Gojek atau Grab. Sedangkan jika melakukan COD, kemungkinan itu pembeli dengan jumlah banyak, maka akan melakukan transaksi em, dengan pembeli langsung. Maaf, jika lanjut, kemudian produk dikirim, maka akan langsung ke update sistem. Mungkin secara gambaran besar itu seperti ini, mungkin masih ada yang bisa diimprove, atau mungkin masih ada kejanggalan, mungkin nanti bisa eh, diperbaiki lagi. Mungkin itu penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas teman-teman. Eh, Terima kasih atas presentasinya. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan permohonan. Kami sampai.